Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Anak Ustaz yang insyaallah dirahmati Allah. Baiklah, untuk pertemuan yang keempat ini yang akan memberikan materi adalah Ustadz sendiri. Kita akan masuk pada materi minyak bumi. Nah, sebelum kita masuk pada materi minyak bumi, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Bagi anak Ustadz yang berada di kompleks Harau Putra, kemungkinan besar udah tahu siapa Ustadz. Tapi anak Ustadz yang berada di kompleks Lampasi, PDK, mungkin belum tahu ya siapa Ustadz. Nah, sedikit perkenalan dari Ustadz. Nama Ustadz Rocky Syahputra. Ustadz lahir di Solo 12 Desember 93. Ya, lebih kurang 26 tahun yang lalu. Untuk pendidikan Ustadz SD sampai SMA itu di Solo, dan untuk S1-nya di Universitas Negeri Padang, jurusan kimia. Hobi Ustadz baca buku, baik itu buku fiksi atau non fiksi. Ustadz guru bidang studi kimia di SMA IT Insan Cendekia ini. Baik, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang minyak bumi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini adalah pertama, mengidentifikasi jenis bahan bakar minyak bumi yang dijual di SPBU, memahami proses pembentukan minyak bumi dan cara mengeksplorasinya, memahami proses penyulingan minyak bumi, membandingkan kualitas bensin berdasarkan bilangan oktannya, jenis-jenis bensin ada premium, pertama, dan lainnya. Menganalisis pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan yang tidak sempurna, serta manfaat penggunaan minyak bumi. Nah, sebagai yang tertampil dalam slide, ini merupakan contoh hasil dari minyak bumi yang kita pakai, yang kita gunakan setiap harinya. Ini ada biosolar, pertalit, pertamax, dan lain sebagainya. Ini adalah petugas di SPBU, dan ini konsumen yang sedang mengisi bahan bakarnya. Nah, ini umumnya kita perhatikan atau kita lihat dalam keseharian kita. Selanjutnya itu komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi diantaranya itu yang paling banyak itu senyawa hidrokarbon. Nah, jadi persentasenya kalau hidrokarbon itu 90 sampai 99%. Nah, apa aja jenis hidrokarbon di sini? Yaitu alkana, sikloalkana, dan aromatis. Jenis senyawa berikutnya adalah yaitu senyawa belerang. Nah, belerang ini lebih sedikit, yaitu persentasenya cuma 0,1 sampai 7%. Nah, dan ini contoh senyawa belerang. Ada tioalkana, alkanatiol. Berikutnya ada senyawa nitrogen. Nah, ini lebih sedikit lagi dari senyawa belerang, yaitu persentasenya antara 0,01 sampai 0,9%. Nah, contohnya pirol. Senyawa berikutnya senyawa oksigen. Nah, ini persentasenya antara 0,01 sampai 0,4%, lebih kecil lagi. Contohnya di sini adalah asam karboksilat. Dan yang lebih paling kecil ini yaitu adanya senyawa organologam. Nah, ini sangat kecil. Contohnya di sini adalah senyawa logam nikel. Nah, kita masuk pada proses terbentuknya minyak bumi lagi. Nah, di teori yang menyatakan proses terbentuknya minyak bumi ini adalah teori Duplex. Nah, apa itu teori Duplex? Ataupun bunyi teori Duplex adalah minyak bumi itu terbentuk dari jasad renek. Apa itu jasad renek? Jasad renek adalah bakteri atau jamur yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang telah mati. Nah, asal mulanya minyak bumi ternyata ada dari jasad renek. Jasad renek itu adalah bakteri atau jamur. Nah, kalau kita lihat di slide-nya, ini penampakan dari jasad renek sangat kecil sekali. Kalau kita lihat dengan mata telanjang tidak akan bisa melihatnya. Perlu mikroskop dengan zoom berkali-kali lipat agar bisa melihatnya. Dan ini gambar yang Ustadz ambil dari internet. Nah, apa proses berikutnya? Nah, proses berikutnya adalah yang pertama, jasad renek itu terbawa oleh air sungai bersama lumpur.
dan dia mengendap di dasar laut. Nah, jadi jasad Rene ini terbawa oleh air sungai atau lumpur, dan dia mengendap di dasar laut. Nah, proses berikutnya karena pengaruh waktu ribuan atau jutaan tahun dan temperatur yang sangat tinggi, tambah lagi tekanan oleh lapisan di atasnya. Nah, akhirnya jasad Rene ini berubah, dia menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Nah, ini pengaruh yang tiga tadi. Karena pengaruh yang tiga ini, akhirnya jasad Rene ini berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Nah, berikutnya dia akan terakumulasi pada daerah perangkat atau batuan kedap. Nah, ini dia terdapatnya di dasar laut. Nah, setelah proses tersebut barulah terbentuk gas alam. Di sini ada minyak, ada air. Nah, terakumulasi sebagai deposit minyak bumi, dan inilah yang disebut dengan minyak mentah. Ya, minyak yang ini yang disebut dengan minyak mentah. Nah, dan minyak mentah itulah yang dilakukan proses selanjutnya yang pada akhirnya menghasilkan minyak bumi yang kita pakai pada saat sekarang ini. Nah, berikutnya kita masuk pada slide ini. Karena terbentuk dengan proses yang sangat lama, maka minyak bumi ini dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, kenapa dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena proses terbentuk dari jasad Rene menjadi minyak mentah itu sangat lama sekali, berbutuh jutaan atau ribuan tahun. Nah, makanya dia dikatakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk itu kita sebagai pemakai harus bisa hemat dan jangan seenak-enaknya menguras hasil alam. Nah, ini adalah wilayah sumber minyak bumi yang terkenal di Indonesia. Ada pantai utara Jawa, itu daerah Cepu, Nongkromo, Cirebon. Ada di Sumatera bagian utara dan timur, itu di Aceh dan Riau. Kalimantan bagian timur di Tarakan dan Balikpapan, dan daerah Kepala Burung Papua. Nah, ini yang terkenal ya, yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh atau penampakan dari minyak mentah. Minyak mentah ini belum diolah lagi menjadi bahan bakar ya. Ini minyak mentah itu masih hitam ya, belum bisa difungsikan. Ini minyak dari daerah pengeboran umumnya diangkut dan diolah di tempat-tempat pengolahan minyak atau diekspor langsung sebagai minyak mentah. Nah, inilah yang akan dilakukan penghilangan agar terciptanya bahan bakar yang siap dipakai. Nah, beberapa tempat penghilangan minyak di Indonesia, ini ada di Pangkalan, Pelajuran Sungai Gerong, Dumai, dan Sungai Pakning ada di Cilacap. Nah, yang paling banyak itu produksinya yaitu di Cilacap. Nah, itu ada 300.000 barel per hari dia dapat produksi minyak. Ya, ini 132.500, yang ini 300.000. Nah, ini harus kita syukuri ya, bahwa Indonesia itu mempunyai cadangan deposit minyak bumi yang cukup besar dengan kualitas yang baik. Nah, apalagi tugas kita? Tugas kita yaitu melakukan penghematan dalam pemakaiannya. Nah, kalau tidak hemat atau boros dalam pemakaiannya, maka akan menghasilkan atau butuh waktu yang lama lagi untuk produksi dari minyak tersebut. Nah, ini ada riset dari para ilmuwan berdasarkan perhitungan rasio cadangan minyak bumi dengan produksi serta konsumsi minyak bumi di Indonesia, yang mana minyak bumi di Indonesia akan habis sekitar tahun 2027. Nah, ini riset dari para peneliti. Kalau seandainya kita tidak hemat atau tidak adanya alternatif lain, kemungkinan minyak bumi yang ada di Indonesia itu akan habis pada tahun 2027.